Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran kita, kali kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang pimpin dalam doa. Siapa yang memimpin? Ini. Saya Bu. Siapa? Ini ayo. Sehingga sebelum memulai pelajaran kita, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa terima kasih ini pemimpin kita dalam doa. Absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Sriwanti sama Loren Bu. Kenapa mereka dua tidak hadir? Nggak tahu Bu, lagi keluar mereka. Kayaknya perut. Mungkin apa ya? Absen dulu ya. Ya Bu. Nanti kalau selesai diantar ke depan ya. Oke, apakah kalian semangat hari ini? Tidak Bu, ngantuk. Kenapa ada semangat? Ngantuk Bu. Saya masih semangat. Contoh sampai dia masih semangat. Oke, Ibu mau ngasih kalian yang sedikit, silakan berdiri. Dan ini ada pulpen. Dengar apa Ibu instruksikan ya. Kalian lakukan apa yang Ibu ucapkan, tapi bukan yang Ibu lakukan. Paham kan? Paham Bu. Misalnya kan Ibu bilang pegang telinga, ya kan jangan ikuti gerakan Ibu. Iya Bu. Paham. Tapi ikuti kata-kata Ibu. Iya. Paham kan? Benar? Oh, disolai. Bilang Bu. Dan misalnya Ibu bilang pegang telinga, kalian pegang telinga, jangan ikuti gerakan Ibu, ikuti perkataan Ibu, tapi jangan ikuti gerakan Ibu. Paham kan? Paham Bu. Kita contoh dulu ya. Iya. Pegang hidung, pegang telinga. Apa Isabel? Dapat apa? Isabel masih kurang fokus. Tadi katanya dia yang begitu. Ya, Bu. Harus semangat fokus ya Isabel. Iya Bu. Boleh kita mulai kan? Ya udah Bu. Pegang mulut, pegang rambut, Asal dicimin mulut ini. pegang hidung, pegang mata. Nah, udah paham. Baik, materi kita hari ini adalah prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Ada yang tahu apa itu gotong royong nggak? Kerjasama Bu. Oke, nah itu Tolong menolong. berarti yang pertama kerjasama. Apa yang kedua ini? Tolong menolong. Apa lagi? Ayo siapa yang tahu lagi? Asli Bu. Apa nih? ya? Kerjasama atau menolong apa lagi? Kerja bakti. Kerja bakti. Bisa juga. Apa lagi? Masih ada enggak? Oke, Ada satu lagi Bu, tapi saya lupa. Nggak boleh lupa ya Pak. Ya, harus diingat ini karena ini materi kita penting lagi. Ya Bu. Jadi ini gua akan jelaskan apa itu gotong royong ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata gotong royong bermakna bekerja secara bersama-sama, tolong menolong, bantu membantu. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa itu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau royong pikul atau angkat, sementara royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat barang, mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Pernah dengar
pepatah yang menyebutkan bahwa berat sama dipukul dengan sama didiemin tidak? Pernah tahu. Siapa yang tidak tahu artinya Bu? Mimin tidak tahu. Ayo apa ini? Artinya pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa jauh lebih ringan Bu. Jadi itu ini kasih tepuk tangan dong buat ini. Bagus ya Pak ya. Ayo. Ya, dengan kota air untuk teman-teman. Jangan ngomongin dulu ya, kan masih kecil. Ya Bu, baru SMA Bu. Ya, tunggu dah selesai kuliah baru bisa. Kalau nggak ada kuliah, selesai SMA, jangan sampai tidak selesai ya. Jadi suster Bu. Bagus sih Sabel, kuliah sekali cita-cita kamu. Oh, ya kuliah kayak ini. Tidak boleh begitu ya. Nggak boleh gitu ya ini. Kamu nggak boleh gitu mendoakan yang terbaik. Iya, Bu. Yang melihat teman itu harus didukung. Ya. Baik, di sini makna kata ini adalah pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Selanjutnya, tunjangan Indra membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong kolam lorong dan gotong royong tiga bakti. Oke, ibu mau nanya, siapa yang tahu contoh dari kegiatan gotong royong kolam lorong yang bersifat individual? Apa? Gotong royong bersifat individual. Di sini kan ada kegiatan gotong royong kolam lorong bersifat individual. Contohnya apa? Membantu teman yang sedang kesusahan. Bisa. Apalagi? Bukan, yang individual. Bagi kelas itu termasuk gotong royong kerja bakti nanti. Apa? Membantu kawan yang tidak berjalan. Bisa juga itu. Dari sini contohnya itu seperti kalau menolong saudara kita yang mengadakan pesta pernikahan, karena dia membangun rumah dan sebagainya. Kalau misalnya gini kan, kayak tetangga kita kan itu ada kesusahan atau perlu bantuan kita, kita menolong dia. Ya Bu. Terus sekarang itu gotong royong kerja bakti. Ya contohnya apa? Tadi yang Bibi sebutnya benar. Selain itu masih ada tidak? Gotong royong bersifat lingkungan di masyarakat. Secara bersama-sama. Terus yang di kelas? Oke, kelas. Selain itu? Buang sampah Bu. Ya bisa. Dengan sama-sama membuang sampah agar kelas menjadi bersih. Kerja kelompok gotong royong enggak Bu? Kerja kelompok, ya masuk gotong royong juga. Karena mereka bersama-sama mengerjakannya. Karena tidak satu orang yang mengerjakannya. Terus kita lanjut lagi ya. Ya Bu. Kuncian dan Indra membagi lebih lanjut jenis gotong royong terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4. Yang pertama telah menonton aktivitas pertanian. Kayak siapa yang tahu contoh telah menonton aktivitas pertanian? Juga badan penanam pohon. Pertanian ini. Menanam sawah. Ya betul ini. Ya Bu. Betul. Panen padi. Betul. Bahkan ladang juga Bu. Ya. Membuat ladang Bu. Bang pohon sendiri itu membuat ladang. Bebas. Jawabannya dah betul-betul semua ya. Ya kita. Ya. Bagus sama ibu pintar-pintar. Nyata berhasil lah ibu ngajarnya kan. Ya, teman-teman berusaha. Ya di sini pun menjelaskan. Kita akan sebutkan contohnya ya. Contoh dari pertanian itu seperti yang pertama membantu membersihkan lahan, menanam dan memanen hasil pertanian dan juga lain sebagainya. Terus kalau mengenai aktivitas sekitar rumah tangga, apa? Dalam rumah tangga ya Bu. Ya, rumah tangga. Bantu ibu bersih-bersih. Ya, bisa. Terus apa lagi? Nyapu. Bisa. Masak-masak. Ada lagi? Bantu ayah bersihkan kolam gitu ikan Bu. Bantu air. Bisa. Bantu ngangkut air kan Bu. Ya, rajin kan yang dengan sambil lihat kan orang tua. Ya Bu. Bagus. Apalagi ini tuh rajin ngangkut air Bu. Bisa ngampar Bu. Sering kayak gitu Bu. Nggak usah ngomong ya Isabel. Enggak Bu. Ini Bu. Kayak di sini gua kan jelaskan itu sebutan contohnya ya. Yang satu contohnya itu seperti membantu membersihkan rumah, terus mungkin menjaga adik juga bisa, dan juga bantu masak dan lainnya. Terus sekarang coba teman-teman aktif dalam persiapan pesta dan upacara. Upacara apa Bu?
Ya. baru mereka Kayu ya. Apa lagi? dan potong sayur, Bisa. potong nggak bi, atau nyuci piring, Dan ke dekor Bu. Ya. Apakah ada lagi? Bantu apa lagi? Kan banyak yang bisa dibantu. Iya Bu. Masih ada nggak? sudah Bu, tadi udah disebutkan semua Bu, dari dekor sampai nyuci. Sangat detail. Ya kalau gitu Kita kita ada lagi mau acara itu Bu. Ini mau ganjur itu. Sabel. mau gawai nggak? Wedding Ya. Sabel, Bu. Salah Siapa? bapak, tanggal 25. Jangan disiapkan saya Isabel yang belum selesai sekolah. Mereka itu Sudah sudah dikirim dikirim dah. tangan, Bu. Mereka suka fitnah loh itu. Tunggu selesai dulu ya Isabel. Iya, Bu. Tidak lanjut ya kita ya. Kelihatan Terus yang bulanan. yang D itu dalam peristiwa kecelakaan, bencana dan kematian. Di peristiwa kecelakaan apa yang bisa kita bantu? Kalau orang sakit sama kayak gitu. Bawa ke rumah sakit. Betul. Masih ada? Bawa P3K. Ya bisa Mimi. Mau kemana nih? Bawa peralatan Ya, P3K. ketiga K itu menolong orang yang kecelakaan. Terus dalam peristiwa bencana. Bencana alam. Bencana seperti apa, Bu? Banjir itu Misalnya banjir. Kebakaran, Bu. Kita bantu kasih pelayan. Ya bisa kalau banjir. Kalau kasih kasih gelas sembako. Kasih Kasih sembako. Kasih mie, kasih sate. Ya kasih makanan atau pakaian ke mereka. Iya. Terus kalau ada orang yang meninggal gitu, kita bisa bantunya di apa? Bikin keras apa Ibu? Mandikan. Maksudnya Bisa. ya bisa. Bikin itu Bu, peti matinya Bu. Ya bisa. Kali kubur. Dandannya buat berhias semayatnya Bu. Ya bisa. Terus ada lagi- Masak juga bisa. Ya satu lagi itu mengantarkan jenazahnya. Iya. Kita lanjut lagi ya. Ya Bu. Sekarang masuk ke makna penting gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang majemuk baik dari segi agama, budaya, suku maupun bangsa. Nah, Ibu mau nanya di Indonesia ini ada berapa agama? 6 Bu. Sebutkan apa? Katolik, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, betul, pintar-pintar ya Ibu. Soalnya pas bulan di sini beragama ada yang Hindu juga. Di sini Ini Konghucu. Berarti Asli Konghucu. di kelasnya lengkap ya? Iya Ya Bu. Bu. Isabel Buddha. Nice. Saya Katolik Bu. Ibu agama apa? Dia Hindu. Ibu Kristen. Kalau Ibu Beda agama ya, kita. Saya Islam Bu. makanya dengan cari yang beda agama ya. Iya Bu. Apa tuh? Udah telanjur Bu. Tapi enggak pernah. Ada yang kan? Kalau bisa. Langsung. Bisa di cancel, Bu. Dan Langsung Milka ya, hanya sering merasakan keadaan Bu. Dah nggak boleh kayak gitu Milka. Kadang nggak bisa dipaksa. Udah menikah. Iya. Jangan dulu ya Milka. Milka dengan sampai dengan cepat-cepat nikah. Nunggu selesai dulu ya. Kan bentar lagi ujian Bu. Saya kan menjadi suster kan, Bu. Kata Milka Bu, biarpun temboknya tinggi setinggi tembok raksasa Ibu Cina sarankan kalau tetap bisa akan dia saja. selesai SMA di atau SMK nih, kalian tuh lanjut lagi kalau bisa. Tapi kalau memang tidak kalau mau nikah, setidaknya selesaikan dulu. Dapat bos sawit Bu, tidak perlu lagi kuliah Bu, dan sudah itu Tapi dijamin. kita harus selesaikan itu ya sekolahnya dulu ya. Oke kita lagi orangnya dulu lanjut lagi ya. Kalau suku di sini suku apa atau sama? Beda Ada suku Batak, suku Dayak, Siapa suku Batak? Saya, Bu. suku Oh iya kami Melayu. sampai suku lain ini. Saya Bu. Saya itu Cina sama asli. Asli, oh berarti asli dengan ini suku Cina ya. Makanya kata suster, Bu. Pantas ya matanya sipit-sipit ya. Ya Bu. Kemarin bisa sih Bu. Maka kami kelas. Itu kebanyakan makan jeruk Bu, jeruk nipis. Oh, pembelajaran bahasa. Kalau bahasa di sini bahasa apa aja yang ada? Banyak Bu, ada nasional, Banyak Bu. Apa bahasa Cina? Bisa nggak? Terus bahasa apa lagi? Yang di sini. Bahasa Dayak itu bahasa Dayak kamu Bu, kalau kamu. Kalau ini bahasa Bahasa itu Bu. Orang Sering ada Batak. bahasa apa Sulu Bu. Oh, kapal dulu Iya. ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, Bukan iya. sampai yang ngomong Ada sendiri. suka gosip Bu di belakang. Apa yang digosip? Ada tadi ngomong ada hal yang penting Bu. Ibu kan penjelasan materi. Dia mau gosip ya? Iya, Mak. Makan dulu
Siapa yang tahu solidaritas sosial apa? Ada yang tahu tidak? Solidaritas sosial. Ada yang tahu? Interaksi dengan masyarakat. Kurang tepat ini. Ayo, siapa yang tahu? Ada tidak? Kalau tidak nanti ibu jelaskan. Kebersamaan di masyarakat. Belum tepat juga ini. Nggak tahu Bu. Nah, nanti ibu jelaskan ya. Solidaritas sosial adalah kesadaran dan kesediaan untuk membantu dan mendukung orang lain dalam masyarakat. Ia melahirkan sikap kerjasama, saling menolong dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Nah, di sini tadi kan ada solidaritas tadi kan membantu mendukung sikap menghargai perbedaan. Siapa yang tahu contoh sikap menghargai perbedaan di masyarakat? Menghargai perbedaan, Menghargai umat yang berbeda agama. saya bagus sadar. Apa kamu sadar lain? Contohnya apa? Menghargai perbedaan di masyarakat. Apa? Ada yang tahu? Menghargai pendapat orang lain. Bisa. Karena kan pendapat orang kan berbeda-beda. Menghargai suku asal umat itu. Oh ya, misalkan muslim sama misalnya kan kita, misalnya kita masih di kampung orang kan, kita harus menghargai adat di kampung mereka, karena kan adat mereka masih berbeda dengan adat kita. Kalau itu Bu menghargai bahasa Bu. Bisa. Kan tadi kan beda-beda kan Iya, bahasanya, iya. jadi kita harus Jadi saling menghargai bahasa. kalau bisa biar kawannya paham, kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau kita sama-sama menggunakan bahasa daerah, nanti nggak ada yang paham. Iya, Itu bisa ya. Nah, itu kan bahasa persatuan kita kan bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi ya. Ya Bu. Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bahasa Indonesia. Ibu mau nanya juga, ada yang tahu apa itu spirit gotong royong? Saya tahu Bu. Ada yang tahu kak? Saya tahunya selalu semangat guru. Masih kurang tepat ya, Isabel. Ibu jelaskan ya. Spirit gotong royong adalah kerjasama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer. Ayo, kalau dari kalangan militer tuh apa-apa profesinya? Yang ada Polisi, damkar, PT dulu gimana? apakah masih ada? Dan pesannya Iya. sedekah. Ya, bisa. Bagus-bagus ya jawabannya. Iya Bu. Selama revolusi kemerdekaan Yogyakarta, di kota bersejarah ini berkumpul tokoh-tokoh para bangsa dari beragam latar belakang agama, etnis dan pandangan politik. Sebelum kita masuk ke contoh kegiatan gotong royong, ibu mau nanya, kan tadi kan katakan itu juga gotong royong di kelas itu kayak bersih-bersih. Iya Bu. Nah, menurut kalian itu misalkan weekend kan, agar kerjaan tuh ringan, apakah satu kelompok tuh kompak sama-sama membersihkan kelas atau kita mengharapkan beberapa orang? Sama-sama Bu. Harus sama-sama Bu. Ya, kerjanya Iya. cepat. Dan udah Iya Bu. Dan Sudah sudah paham. Nah, waktu kita sudah paham ya tadi apa yang dikotornya. Mari kita langsung masuk ke contohnya ya. Sartono Kartadinjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ibu menanya kalau daerah kalian apa sebutan lain dari gotong royong? Coba menurut Kalau dulu tuh di bidang apa biasa nih? pertanian Bu. Berarti lebih ke itu gotong royong di bidang pertanian kan? Oke, kalau kerja bakti Isabel? ini semuanya apa ya kayak di kampung kayak misalnya di gereja kerja bakti
itu bisa untuk negara. Ya, bagus ya jawabannya. Di sini ada contohnya ya, misalnya di Jawa dikenal dengan istilah sampan. Sampan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Selanjutnya di Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi yang sama dengan sebutan, yaitu tradisi salet. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke kesimpulan dan tugas, ada game lagi nih. Kalian 5 orang kan yang hadir? Ya, Bu. Ibu minta kalian baris. Baris memanjang. Ngadap ke sini. Kemana, Bu? Ke sini. Siapa mau di depan? Memanjang sini. Depan. Memanjang. Ke depan. Itu belakang. Baris memanjang. Depan. Memanjang. Ya, Sudah buruk. Ada buku terbelah di sini kita akan bermain estafet open. Asli coba gak ada pesanan. 1, 2, 3 mulai. Kalau jatuh kena hukuman ya. Ayo, saya tidak. Nanti balik ke depan lagi ya. Kami ada ke belakang kok. Ya, nanti tukaran katanya. Nanti sampai nunggu selesai. Ayo, kita hukuman. Kalau kalian tidak kompak, kalau mau jatuh orang tidak kurang lagi sama pinnya. Kalau udah nyampe ke minggu. Dan Mimi balik Mimi, balik lagi kembali lagi. Pikiran Mimi, benar Mimi. Ayo. Kayaknya aku nanti yang jatuh. Udah bergetar ya. Kalau udah sampai kaki berarti berhasil kalian. Ayo Milka, ini aku jatuh. Lupa soal ini. Entah, Adel. Semangat. Oke, Dede nanti. Yeay. Oke, silakan duduk. Susah namanya. Duduk ya. Kelihatan Pak. Ya kan enggak pakai. Ayo ini, duduk ya. Baik Ibu lihat kerja sama kalian tuh sudah bagus dan kekompakannya. Berarti materi yang Ibu sampaikan berhasil. Ya, Bu. Dari sini Ibu akan ngasih tugas ya. Kalian berapa ya? 5 orang. Berarti satu kelompok ada yang 3, ada yang 2. Dan beda di depan dan 2 di belakang. Sebenarnya dong. Ibu kasih 2 sama kalian dan kelompoknya. Ini dulu gitu ya. Ini pertama. Ibu kasih waktu 2 menit lah untuk diskusi. Oke, Bu. Silakan diskusi ya. Satu menit lagi ya. Kalau udah nanti presentasi ke depan jawabannya. Bu, sudah Bu. Bentar Bu, Ibu Ibu nanya. Masih ada 1 menit ya. Nanya apa Mika? Ibu. Ini Bu. Maaf Bu, udah saya setel bahasa iya, tapi tetap disebut terus. Ini lebih sopan ya Mika. Yang menggunakan bahasa Indonesia yang paling tepat ya. Udah Bu. Dan kelompok 1 maju dulu. Mimi, Eni sama Asli. Presentasikan jawaban kalian. Perkenalkan dulu juga boleh. Mereka. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. Pertanyaan:
Bagaimana cara masyarakat bisa bekerja sama untuk mengatasi melalui gotong royong? Jawabannya akan dibacakan oleh Eni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Masyarakat bisa bekerja sama mengatasi banjir dengan gotong royong melalui kegiatan bersih lingkungan, seperti membersihkan saluran air dari sampah dan membuat jadwal rutin kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan Saudari Asni. Pertanyaannya, di suatu desa warga menghadapi masalah jalan rusak yang menghambat aktivitas sehari-hari. Bagaimana cara masyarakat bisa menyelesaikan masalah ini dengan bergotong royong? Jawabannya, masyarakat dapat menyelesaikan masalah jalan rusak dengan bergotong royong melalui kerja bakti bersama untuk memperbaiki jalan seperti menimbun lubang dengan batu atau tanah serta mengumpulkan iuran sukarela untuk membeli bahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Masih tepuk tangan dong kelompok 1. Jawabannya sudah bagus-bagus ya. Kelompok 2 silakan maju, disabar sama Mika. Yang serius ya. 2 anggrek. Yang 2 anggrek yang sering begini jangan ketawanya. Kami kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, jika ada konflik antara warga karena perbedaan pendapat, bagaimana prinsip gotong royong bisa digunakan untuk menciptakan perdamaian? Jawabannya, prinsip gotong royong bisa digunakan untuk menciptakan perdamaian dengan mengutamakan musyawarah bersama, saling menghargai pendapat, dan mencari solusi yang adil demi kepentingan bersama serta menjaga keharmonisan antar warga. Baik, saya akan membacakan yang keempat. Pertanyaannya, jika sebuah lingkungan mengalami masalah keamanan karena sering terjadi pencurian, bagaimana cara warga bisa bekerja sama untuk meningkatkan keamanan lingkungan? Jawabannya, warga bisa bekerja sama meningkatkan keamanan lingkungan dengan membentuk ronda malam secara bergilir, memasang penerangan di area rawan dan saling mengingatkan untuk menjaga keamanan rumah masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2, jawabannya sudah bagus ya. Berarti sudah paham semua kan? Sudah bagus. Jadi kita akan untuk kesimpulan. Namun sebelumnya Ibu minta 2 orang untuk kasih kesimpulan. Siapa yang mau? Ini kesimpulan materi kita. Tidak perlu panjang, yang kamu pahami saja ini. Saya pahami. Jadi yang saya pahami dari materi hari ini, gotong royong itu adalah merupakan dari perangkat Apa ini yang ketawa ini yang serius? Yang serius yang malu. Isabel, jangan ganggu ini. Dia mau menjelaskan kesimpulannya ini. Apa yang kamu pahami? Seperti kerjasama, tolong-menolong, kerja bakti, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Bu. Oke, jawaban ini sudah bagus. Siapa lagi yang kasih kesimpulan? Isabel. Ayo Isabel. Kesimpulannya apa yang kita tahu dari materi hari ini? Gotong royong adalah seperti kerjasama atau menolong kerja bakti yang dapat dilakukan di mana saja, di keluarga, di masyarakat, di sekolah, dan di mana pun. Oke, jawaban ini sama Isabel bagus ya. Kasih tepuk tangan ya untuk Isabel. Berarti sudah paham ya sama dirinya. Di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata gotong royong bermakna bekerja sama-sama, tolong menolong, bantu membantu. Secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam menyebar informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Baik, sekian materi kita hari ini. Untuk tugas minggu depan masih sama dengan kelompok yang tadi ya. Ya, Bu. Tugasnya kalian mengamati dan mencari contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekitar lingkungan kalian ya, dan dikumpulkan pada minggu depan. Ya, Bu. Sudah paham kan tugasnya? Tahu. Oke, jika sudah, kita mengakhiri pembelajaran hari ini karena tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Tadi kan ini pimpin doa. Untuk Sudah sabar, Bu. Kasih Bu. Asli berarti Bu. Ya, asli. Pimpin doa untuk sebelum pulang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Kristen, kita untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Jadi kita mulai buka hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Oke.